Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Fasil kami, Ibu Eni Rus. Yang kami hormati Ustadz Misbahul, PP kami dan seluruh CGP 7 yang berbahagia. Hari ini saya melakukan coaching bersama rekan kami. Beliau ini Ustadzah Yuni, guru satu yayasan bersama kami, yaitu dari SMP Bakti Pertiwi. Beliau seorang guru bahasa Inggris. Ya, selamat pagi Ustadzah Yuni. Selamat pagi Ustadz Heru. Baik, kita lanjutkan ya ke proses observasi. Ini namanya pra-observasi. Sebelum beliau nanti mengajar, saya mengamati, saya membuat beberapa ketentuan dulu bersama beliau. Baik, Ustadzah Yuni, sesuai kesepakatan kita akan melakukan apa ini? Coaching istilahnya ya. Coaching. Ya. Coaching dalam rangka supervisi akademik Ustadz ya. Baik. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Ustadzah Yuni sebagai guru ya. Sebagai guru, benar. Oke. Nah, apa yang akan Ustadzah Yuni tingkatkan? Kemampuan apa sehingga saya nanti bisa mengamati? Saya sebagai observer ya pengamati. Observer, pengamat. Ya sekaligus ya coach, beliau sebagai coach di sini. Ya tapi ya saya observer gitu. Good. Nah, itu kemampuan apa saja yang sendiri ingin tingkatkan kali dalam pembelajaran yang untuk besok yang kita laksanakan ini? Baik, Ustadz Heru, terima kasih sebelumnya. Jadi sudah bersedia untuk menjadi observer dalam hal ini. Jenengan akan menjadi coach saya dalam hal ini. Nah, besok ketika pembelajaran saya ingin sekali meningkatkan dua hal. Jadi yang pertama adalah kemampuan saya ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena itu adalah hal yang baru bagi saya. Saya ingin menerapkan tentang hal itu di kelas. Kemudian saya juga ingin menerapkan tentang KSE. Jadi di dalam KSE itu kan ada beberapa hal ya yang bisa ditingkatkan ya, ada 5 hal. Nah, saya mau mengambil satu saja dulu. Ya, dalam hal ini untuk mewujudkan mindfulness siswa sehingga ketika mereka hadir dalam pelajaran saya mereka bisa fokus. Nah, yang akan saya gunakan adalah metode stop, Ustaz. Begitu. Metode stop. Ya, stop. Ya, baik. Nah, perang stop ya, saya agak lupa. Ya. Stop ya. Ya stop, terus take a breath, gitu, breath, terus memperdengarkan musik agar mereka bisa relaksasi, menghadirkan mereka seutuhnya dengan bimbingan ya. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan dalam metode stop nanti, Ustaz. Gitu. Baik, jadi menurut saya Yuni, yang pertama kan jadi 92 tadi ya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi itu akan ideal dan tercapai dan sempurna ketika panjenengan sudah berhasil apa dalam item yang pertama ini? Diferensiasi ini. Diferensiasi. Baik, dalam pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya kan kita bisa aplikasikan dalam 3 hal. Jadi yang pertama diferensiasi konten. Jadi dalam materinya kita itu berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi dalam prosesnya juga kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk memfasilitasi anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ya, secara idealnya saya ingin menerapkan ketiga-tiganya demikian. Jadi kalau yang untuk konten saya menggunakan 3 macam materi. Maksudnya satu materi tetapi 3 hal yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan apa itu namanya audio, ada yang video, dan juga saya menggunakan layang-layang literasi yang saya tempel di sekeliling. Ya, betul. Nah, dalam hal ini saya anggap ini bisa berhasil jika semua anak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Jadi yang diinstruksikan begitu, mereka kondusif dan bisa akhirnya sampai di akhir yaitu mereka mampu mempresentasikan sebagai wujud bahwa mereka paham pada materi saya. Baik. Berarti Ustadz ini akan melakukan diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Iya, betul. Dan 3 profil belajar terpenuhi semua. Iya, harapannya begitu. Ketika itu laksana besok, maka saya sebagai observer akan mengatakan sempurna. Benar. Saya akan mengamati berdasarkan yang saya lihat dan saya dengar dan saya rasakan. Saya hanya mengamati isi hati saya kurang bisa karena ini kerjaan malaikat ya.
Sebagai observer, saya hanya bisa yang melihat, saya dengar, dan saya rasakan. Besok akan menjadi bahan observasi saya. Cara mengatur saya seperti itu. Baik yang sudah dilakukan, berhasil tidaknya kita lihat besok. Nah, baik. Terus yang kedua KSE. Nah, jadi ini memilih pengendalian diri, ya Pak. Apa? Kesadaran diri ya. Nah, yaitu menggunakan metode stop. Betul. Nah, bagaimana disebut sukses kalau ini sudah melakukan apa besok itu? Iya. Jadi besok itu saya juga sudah menyiapkan ini perangkat untuk melakukan KSE metode stop. Yang pertama yaitu audio. Jadi musik pengiring. Jadi begitu. Harus ada audionya. Betul. Kemudian narasi. Narasi untuk metode stop itu sendiri. Nah, jika semua ini sudah saya tampilkan dan anak-anak yaitu bisa mengikuti sesuai dengan narasinya, berarti saya anggap sukses saat begitu. Karena ini kan merupakan hal baru. Bisa saja saya tidak sukses membawakan. Jadi misalnya anak-anak ternyata malah tertawa atau malah bingung bagaimana, wah berarti besok ini saya gagal mencoba untuk metode stopnya gitu. Baik pemirsa, pemirsa, besok kalau ini ada musiknya, ada narasinya, terus anak-anak terhanyut dan mengikuti stop dengan baik, berarti beliau berhasil. Kalau nggak ada musiknya, anak-anak nggak mengikuti, tidak ada narasi, berarti tidak berhasil. Kita lihat besok, kita lihat, dengar dan rasakan dalam ruangan itu bagaimana beliau mengajar. Tapi setahu saya beliau selalu sempurna. Ya sudah lama saya mengenal beliau ini. Satu yayasan, rekan kami di SMB Bakti Pertiwi, saya termasuk luhurnya. Nah, dua-duanya ini sekolah yang disupport oleh PLTU Python. Siap. Baik, begitu saja ini saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat keberhasilan jenengan besok. Saya sangat berharap ini sesuai dengan skenario. Sekali lagi saya sebagai observer hanya melihat dan mendengar berdasarkan yang terjadi di depan saya. Nah, seperti itu. Dan saya akan menyampaikan apa adanya. Bukan opini pribadi, tetapi ini merupakan fakta-fakta. Nah, saya hanya menyajikan fakta-fakta berdasarkan yang sudah dilakukan. Baik, insya Allah itu mari kita semakin hot ini. Kita akan segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE. Ya, penerapan KSE. Ustadzah Yuni Masruro SPD MM. Ya, bersama saya observer Ustadz Heru Nur Ikhwan SPD MM juga. Ya, angkatan 7. Semoga lancar. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, dan saya juga menunggu kedatangannya besok untuk melakukan observasi di kelas, dan semoga semuanya lancar sesuai yang kita rencanakan. Siap, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please, the captain of the class, Luna, lead the prayer for your friend. Thank you. Fine.
Passengers offering China Indonesia on flight number GA328 to Surabaya, please board your door B12. Thank you. Okay, did you listen just now? Okay, are you familiar with that voice? Pernah dengar voice yang seperti itu? Yes. Where is it? Where? That's good. Okay, and where do you usually listen that voice? In where? Attention, please. The part number GA. Blah 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 blah. Yes. Airport. Okay, in airport. Alright. That is a calling for airport. Let's listen again. Kita coba lagi ya. Alright. Okay. Listen carefully. Strong attention. Okay, when you are done, listen, get back to your chair. Okay, back please. I have already provided on the table one sheet of paper. Sudah saya taruh paper di meja ya. Make sure that you have pen. Ya. Fine. Your day is fun, isn't it? Saat berkunjung ke tempat wisata seperti kebun binatang, biasanya kita menemukan selebaran atau papan dinding yang berisi informasi penting tentang kondisi saat ini di kebun binatang. Informasi tersebut dikeluarkan oleh pihak berwenang yang mengelola kebun binatang. Nah, teman-teman, informasi penting tadi biasanya kita kenal dengan pengumuman. So, in this video, we are going to learn announcement. What is announcement? Announcement is statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi, announcement adalah pernyataan atau tulisan yang dibuat secara resmi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang banyak. Do you know what is the purpose of announcement? The purpose of this fact to inform the readers about this event. Announcement bertujuan untuk menginformasikan sesuatu kepada khalayak ramai tentang suatu acara atau kegiatan. And then, what is generic structure of announcement? There are two generic structure. First, have type or title of the event. Berisikan judul dari sebuah kegiatan. Second, content. The information about the target, date, place, and events. Berisi informasi tentang target pembaca, tanggal, tempat, dan bentuk acara. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Misbahul Munir, PP kami. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Ustadz mengganggu waktu jenengan di malam hari. Berterima sangat atas kesediaan untuk hadir membimbing kami hari ini. Oke. Terus yang kami hormati Ustadzah Yuni Masruroh. Perkenalkan Ustadz, beliau guru bahasa Inggris SMP Bakti Pertiwi, rekan kami sejawat yang kami lakukan supervisi akademik hari ini.
Salam kenal Ustadz Misbah. Oke. Salam kenal Bu. Oke. Oke. Baik Ustadz, saya mohon izin untuk melakukan pasca observasi setelah saya menyaksikan pembelajaran yang Ustadzah Yuni lakukan. Yaitu beliau ingin meningkatkan kapasitas beliau sebagai guru gitu, berdasarkan percakapan kami di pra observasi yang sampun ada videonya itu saya kirim ke panjenengan. Bu Ustadzah Yuni ingin meningkatkan kemampuan beliau dalam membimbing siswa untuk mencapai mindfulness KSE, kesadaran diri, menggunakan metode STOP. Ya, yang kedua, beliau ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa melayani profil belajar siswa baik yang auditori, visual maupun yang kinestetik. Oke. Sudah kami lakukan lembar pra observasi, kemudian dilakukan pembelajaran, saya menyaksikan dan menyimak. Nah, saya ingin bertanya sebagai refleksi hari ini kepada Ustadzah Yuni, bagaimana perasaan Ustadzah Yuni setelah selesai observasi mengajar bersama saya? Iya, baik, terima kasih Ustadz Heru dan Ustadz Misbah. Alhamdulillah bisa menghadiri pasca observasi kali ini. Baik, kalau ditanya tentang bagaimana perasaan saya jadi pasca observasi tadi oleh Ustadz Heru, yang pertama saya merasa sangat lega dalam hal ini karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya menerapkan tentang KSE, jadi itu yang pertama. Dan pertama kali juga saya menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang terdapat banyak keraguan dalam apa yang saya lakukan sudah benar atau tidak, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya pendampingan dari Ustadz Heru, setidaknya bisa melihat apa yang telah saya lakukan dan meyakinkan saya atau memberikan koreksi kepada saya tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan begitu. Jadi saya merasa senang sekali dengan adanya pendampingan ini, Ustadz, begitu. Oke, matur nuwun Ustadzah Yuni. Menurut Ustadzah Yuni, apakah dua target yang kita sepakati di pra observasi tadi, kemudian dilaksanakan di observasi, apakah sudah tercapai kedua-duanya menurut Ustadzah Yuni sendiri? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk penerapan KSE dalam hal ini, kan saya menggunakan metode STOP. Nah, saya mempersiapkan di awal adanya musik, pengiring, kemudian adanya narasi sendiri juga untuk menggiring siswa-siswa saya agar bisa mindfulness ya, hadir seutuhnya ke dalam kelas saya. Nah, untuk penerapan yang KSE ini, saya tadi memang mengalami sedikit trouble Ustadz ya di bagian audio. Jadi musik yang sudah saya siapkan ternyata tidak bisa terdengar dengan baik karena ada masalah dengan kabel soundnya. Jadi dari laptop saya ke sound system begitu, sehingga itu tidak bisa diputar. Namun saya tidak menyerah dalam hal ini. Ketika saya mendapatkan kendala teknis itu, saya tetap mencoba melaksanakan metode STOP itu dengan menggunakan ya suara alami atau suara alam, jadi tanpa musik Ustadz begitu. Jadi menggunakan narasi saja, demikian Ustadz Heru. Ya, dan untuk pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah kalau itu terlaksana. Jadi apa yang saya persiapkan mulai dari konten, jadi materi berupa video, audio, kemudian layang-layang literasi yang sudah saya siapkan juga untuk memfasilitasi anak-anak, semuanya bisa tersampaikan dan mereka antusias sekali sampai di akhir untuk penugasan yang saya berikan ke siswa. Namun ini baru sekedar penugasan, jadi belum dikumpulkan hasilnya Ustadz, hanya tersampaikan saja begitu. Ya, kalau yang saya lakukan baru seperti itu tadi di kelas Ustadz. Nggih, matur nuwun Ustadzah Yuni. Ya, baik, sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi saya yang berdasarkan yang saya lihat, saya dengar, dan fakta. Yang pertama, KSE, metode STOP, tadi saya lihat, ya menurut saya sudah terlihat, sudah
siswanya mengikuti, semua sudah pejamkan mata, sudah fokus. Ada musiknya tapi kecil, tadi agak gangguan sedikit musiknya, tapi sudah ada. Menurut saya itu sudah tercapai begitu, sesuai dengan yang panjenengan ingin tingkatkan. Kemudian yang berdiferensiasi, saya juga melihat seluruh profil belajar siswa tadi sudah terlayani, Ustaz, yaitu yang audio panjenengan putarkan suara di bandara tadi. Itu yang audio bisa mendengarkan. Tujuan pembelajarannya adalah ada 3 tadi ya. Murid menganalisis struktur umum teks pengumuman, fungsi teks pengumuman, sama menemukan informasi tertentu dalam teks pengumuman atau bahasa Inggrisnya announcement. Ya. Announcement, ya betul. Yang siswa dengan profil audio saya lihat juga sudah jenengan putarkan, tayangkan PowerPoint dan ada kayak filmnya gitu. Nah, berarti audio sudah bisa melihat secara melalui mata, terpenuhi profil belajar mereka, kebutuhannya. Terus yang literasi, yang kinestetik, jenengan dibikin layangan tadi, ditempel-tempel, namanya layangan literasi. Ya, ya layangan literasi ditempel di dinding-dinding, mirip kalau saya lokakarya di CGP itu persis, tempel. Murid-murid yang kinestetik bisa bergerak, lari ke sana, rebutan ke dinding sana lagi, gantian. Nah, itu kinestetik kayaknya terpenuhi untuk melihat, oh pengumuman tuh kayak gini, announcement in English, announcement sana, baca gitu. Nah, menurut saya sudah tercapai semua sesuai dengan harapan jenengan. Saya sangat bergembira, kayaknya sudah tercapai nih target untuk upgrading diri dalam mendampingi siswa berdiferensiasi dan cara diferensiasi dan SE melalui metode STOP. Ya, terakhir kalau boleh menyarankan tadi teknis IT mungkin lebih dipersiapkan biar tidak terjadi gangguan suaranya kecil dan lain-lain itu. Ya betul, benar-benar Ustadz ya. Jadi memang terkendala IT tadi itu agak lama. Ya. Terus dari coaching ini apa pembelajaran yang Ustazah Yuni rasakan dapatkan? Ya, jadi dari proses coaching ini yang saya suka itu adalah kita ada komitmen di awal, jadi apa yang ingin saya terapkan dan lebih baik dari diri saya itu sudah disampaikan di awal, kemudian Ustadz ikut menyaksikan yang saya ingin tingkatkan begitu, dan Ustadz tahu memberikan kritik juga atau memberikan masukan bisa seperti itu, dan di akhir juga ya benar tadi memang ada kendala teknis sehingga proses untuk stopnya kurang maksimal ya. Seandainya ada musik mungkin akan lebih sahdu begitu keadaannya. Dan demikian saya rasa jauh lebih lega ya dengan adanya proses supervisi yang seperti ini. Jadi ada kesepakatan di awal, memang yang dilihat itu adalah yang ingin saya tingkatkan. Di akhir saya mendapatkan saran apa kekurangan dari yang ingin saya tingkatkan, sehingga ya ada perasaan yang jauh lebih lega dalam hal ini. Jadi bukan ketakutan lagi, jadi seperti itu. Seandainya para pengawas ke depan melakukan supervisi akademik dengan cara ini, insya Allah lebih damai, Saudara ya. Tidak luar biasa, betul, jauh lebih damai, dan kita memang akan mendapatkan sesuatu pasca dari supervisi itu. Jadi betul-betul, oh iya, berarti saya ingin meningkat di sini. Jadi bukan yang tiba-tiba dinilai, tiba-tiba disalahkan, padahal saya tidak pada poin itu loh Pak yang ingin saya perbaiki. Jadi seperti itu, sehingga kalau dengan cara seperti ini setiap proses dari supervisi akan membuahkan peningkatan bagi guru itu sendiri ya. Jadi saya sangat suka sekali Ustadz proses seperti ini. Matur nuwun Saudara. Pertanyaan terakhir dari saya selaku observer Saudara, penerapan apa ke depan yang ingin panjenengan tingkatkan lagi untuk penerapan ke depannya sebagai bahan refleksi kita di pasca observasi ini? Ya, untuk ke depannya ini kan sesuatu yang sangat menarik berhubungan dengan KSE itu kan ada beberapa. Kalau hari ini saya sudah mencoba dengan metode STOP ya untuk mindfulness-nya. Ke depannya saya ingin menerapkan dalam bentuk kesadaran diri, jadi menghadirkan anak-anak mereka sadar akan perasaannya. Jadi saya ingin mencoba yang menggunakan emotikon perasaan itu Ustaz. Jadi seperti itu. Sehingga saya tahu anak saya ketika hadir ke kelas saya itu apa perasaan yang mendasari mereka. Sehingga ketika mereka misalnya merasa sedih, saya tahu langkah apa yang saya lakukan agar anak-anak tetap bisa
hadir dengan baik dan fokus dalam pelajaran saya. Seperti itu Ustaz. Nggih, matur nuwun Ustazah, matur nuwun. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dan saling meng-coaching begitu dalam konteks supervisi akademik dengan menggunakan filosofi baru di guru penggerak ini, ilmu baru ini. Tidak semua orang mengerti ini. Alhamdulillah kita bisa melakukan ini. Terus Ustazah, ya baik, itu refleksi kita hari ini pasca observasi. Oh ya, saya lihat tujuan pembelajaran juga tercapai tadi. Ada 3 itu. Siswa memahami teks announcement sudah tercapai juga. Di samping itu jenengan sudah meningkatkan kemampuan diri jenengan sebagai fungsi sebagai guru untuk mendampingi KSE dan diferensiasi. Insya Allah itu selanjutnya mari sama-sama kita menyimak saran, nasihat maupun arahan dari PP saya, Ustaz Yuning. Jadi di guru penggerak itu ada PP, kita dengarkan petunjuk dan nasihat dari beliau. Ustaz Misbah, kami mohon selanjutnya. Matur nuwun. Monggo Ustaz. Oke. Masih di mute Ustaz mic-nya. Ya, mic jenengan masih mute. Nah. Sampun. Saya sudah lihat proses pembelajarannya. Bu Yuni sudah sangat luar biasa itu. Ya, hanya karena ini awal, andai ada trouble itu alamiah dan tidak mempengaruhi kepada proses secara umum terutama. Yang kedua, yang pra observasi tadi ada area pengembangan nggih Pak Heru? Nggih. Pra observasi ada area pengembangan. Area pengembangan itu seperti yang kita sampaikan kemarin itu ada 2 nggih. Ada 2. Ada yang berhubungan dengan guru, kemudian ada yang berhubungan dengan murid, nggih. Nggih, betul. Yang berhubungan dengan guru, kemudian ada yang berhubungan dengan murid. Yang berhubungan dengan guru itu fokusnya kepada stop, nggih. Nggih. Ya, benar. Yang kepada murid itu yang mau dikembangkan apa itu mungkin perlu dijadikan tambahan. Jadi yang diinginkan kepada murid, yang mau dikembangkan kepada murid itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses itu berjalan, tadi stopnya sudah jalan. Saya melihat juga diferensiasinya juga sudah jalan itu. Jadi ada yang visual, kemudian ada yang audio, dan seterusnya itu sepertinya sudah jalan saya lihat. Kayaknya ada nempel-nempel apa itu tadi. Jadi ya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi pembelajarannya sudah memperhatikan kepada potensi apa yang harus digali kepada siswa dan kecenderungannya pada apa. Itu sudah luar biasa. Sehingga kemudian siswa itu bisa memahami materi sesuai dengan caranya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dari area pengembangan, kemudian ada karena area pengembangan itu ada 2, jadi ada yang berfokus kepada guru, ada yang berfokus kepada siswa. Maka yang berfokus kepada guru tadi sepertinya tindak lanjutnya sudah ada ya, rencana tindak lanjutnya di area pengembangan sudah ada nanti, dan akan dibangun area pengembangan baru, hanya nanti yang kepada siswa itu apa. Ini yang kemudian kita sampaikan juga kemarin. Ini sharing ya, sharing saja. Ini diskusi. Misalnya yang mau dikembangkan kepada siswa, misalnya kemampuan berelasi atau kemampuan public speaking misalnya. Berarti area pengembangannya di siswa public speaking. Nah, kalau public speaking berarti bisa jadi siswa presentasi, kan begitu kan? Karena hanya adalah public speaking. Atau karena kalau kemampuannya berelasi berarti siswa itu ternyata kita punya siswa yang kemudian dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Berarti yang mau kita kembangkan adalah kemampuan berelasi misalnya. Berarti area pengembangannya di sini pada tingkat siswa dan seterusnya. Sehingga pengembangan itu tidak hanya kemudian terjadi kepada guru, tapi pengembangan juga terjadi pada siswanya. Itu tambahan saya. Mungkin ada persoalan-persoalan lain yang mungkin perlu didiskusikan, monggo enggak apa-apa.
ini nyantai saja, Nggih. nyantai saja. Ustaz. Nggih, matur suwun Ustaz. Nggih. Kami akan tambahkan yang untuk murid nggih nanti Oke. dari jenengan ya. Untuk murid di area pengembangan, nggih. Nggih. Jadi itu sama di lembar pengembangan diri Pak Heru itu tadi Ibu Yuni tadi aktivitas pengembangannya yang tadi stop nggih Pak Heru? Nggih. Nggih. Ya, stop. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa, ukuran keberhasilannya apa, pendukungnya apa, waktunya kapan gitu nggih. Nggih. Jadi kan di lembarnya sudah ada nggih. Nggih, nggih Ustaz. Nggih. Terima kasih banyak Bu Yunis, luar biasa. Sama-sama Pak. Nggih. Nggih Ustaz. Nggih. Semoga kita bertemu di darat. Nggih. Amin, amin. Nggih. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Nggih, nggih. Oh iya, betul. Mohon maaf lahir dan batin, Ustaz Misbah. Nggih, semoga. Pak Heru selamat mudik. Nggih, matur suwun Ustaz, matur suwun. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Baik, Ustaz Monggo, Misbah, PP kami yang kami hormati, selalu dengan sabar membimbing kami, matur suwun sangat. Ustazah Yuni, rekan kami sejawat, kebetulan satu yayasan. Marilah kita akhiri pertemuan pasca observasi ini. Kita sambung nanti di Kopi Darat selanjutnya. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun Ustaz. Nggih, monggo, monggo. Nggih, nggih. Saya undur diri.